Bapak kan yang handle departemen atau divisi legal Iya. GBN. Pastinya Bapak mengetahui lah undang-undang terbaru gitu, terutama dalam dunia satuan keamanan kan ya Iya. Pak ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana isi dari peraturan penggunaan senjata tajam dan senjata api dalam undang-undang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian gitu? Apakah seorang satuan keamanan boleh menggunakan senjata tajam dan senjata api, Pak? Hello guys, welcome to GBN Podcast. Pada episode kali ini saya Abdul sebagai host sekaligus admin dari sosial media GBN, yaitu GBN Indonesia, akan memperkenalkan tamu kita kali ini, yaitu Bapak Deki Ohei, SH sebagai Kepala Divisi Hukum atau Legal GBN. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebagai disclaimer untuk kalian, acara ini sudah mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Kami sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu dan kami sudah melakukan vaksin 2 kali. Kita di sini ngobrol santai aja nih Pak nih, karena kita kan podcast intinya kan cuman ngobrol aja gitu. Saya ngundang Bapak nih di acara GBN Podcast ini karena penasaran gitu Pak. Ada beberapa pasal dari undang-undang terbaru, terutama yang berhubungan dengan satuan keamanan dalam penggunaan senjata tajam, senjata api, sampai seragam baru dari satuan keamanan itu sendiri. Tapi sebelum mengarah ke sana, saya ingin bertanya pertanyaan-pertanyaan ringan dulu nih Pak. Bapak kan di sini sebagai Kepala Divisi Legal GBN. Apa yang Bapak harapkan ke depannya untuk GBN, terutama dalam pengembangan divisi legal yang Bapak pimpin sekarang? Ya, baik, terima kasih. Nah, jadi bicara tentang legal atau divisi legal ini untuk pertumbuhan dan kemajuan GBN ini sangat penting sekali. Jadi kita berharap dengan semakin maju dan semakin bertumbuhnya GBN dari sisi bisnis ini juga harus dibarengi juga dengan legal standing atau legal hukum daripada bisnis-bisnis yang akan dilaksanakan ke depannya. Harapan saya itu. Sebenarnya Pak ya, divisi legal itu dalam sebuah company, apakah sangat diperlukan gitu Pak dalam setiap company, ataukah hanya bisnis-bisnis tertentu aja Pak divisi legal itu sangat penting dan dibutuhkan? Legal pasti dibutuhkan dan sangat dibutuhkan ya, dari semua aspek bisnis jenis apapun itu divisi atau departemen atau legal itu sangat dibutuhkan ya, baik itu perorangan, baik itu badan hukum maupun unit-unit yang lain ya, dan itu sangat diperlukan sekali dari mulai proses untuk mendirikan satu badan legal standing, legalitas daripada produk-produk itu untuk didaftarkan ya di Dinas Perindustrian, DPP POM ya. Kalau seperti kita di penyedia jasa tenaga kerja, kita mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja seperti itu. Jadi sangat dibutuhkan. Lalu di posisi Bapak sendiri dan tim Bapak itu apakah fokus dengan GBN saja ataukah ada company-company lain gitu yang membutuhkan konsultasi ke Bapak atau membutuhkan jasa Bapak? Kami di Departemen Hukum atau Divisi Legal ini, kami memang fokus untuk mensupport di dalam internal company ya. Namun demikian kami juga menawarkan, kami juga membuka untuk satu penawaran atau kesempatan kepada mitra-mitra GBN maupun mitra-mitra perusahaan di luar yang mau menggunakan kami sebagai jasa konsultan hukum ya, karena di divisi hukum ini tim yang ada dalam ini profesional dan juga punya lisensi terkait dengan advokat atau lisensi pengacara.
Bapak kan tadi mengatakan sebagai konsultan unit bisnis tertentu gitu, bisa juga di luar GBN kan dalam artian ya. Lalu gimana dengan perorangan gitu Pak, yang memiliki problem gitu membutuhkan pengacara, apakah bisa menggunakan jasa dari tim Bapak? Bisa, karena memang jasa konsultan hukum ya di luar yang kami juga layani, itu kami membuka menerima semua pihak ya, baik itu perorangan, baik itu badan hukum, baik itu firma ya semua pihak, semua yang berkepentingan dengan masalah hukum kami siap melayani. Kalau boleh tahu nih apa ya, Bapak udah jadi konsultan hukum sudah berapa lama Pak? Saya di konsultan hukum ini sudah jalan 11 tahun ya. 11 tahun. Berarti pengalaman Bapak kan udah cukup ini panjang ya Pak ya? Udah cukup berpengalaman lah ya. Ada nggak sih Pak kasus yang absurd gitu atau aneh yang pernah Bapak tangani atau Bapak handle dari seorang klien gitu Pak? Iya, memang kalau menangani klien atau kasus ini beragam ya. Tapi kalau ditanya yang agak-agak aneh gitu ya, sebetulnya nggak ada yang aneh ya dalam satu kasus ya, karena memang cara kerja kami, cara jasa hukum itu harus melihat dari fakta, harus melihat dari bukti itu. Jadi tidak berdasarkan asumsi, berdasarkan naluri, tapi tidak didukung dengan fakta, bukti atau data. Nah, jadi ketika dia berhadapan dengan seorang konsultan hukum, kami punya standar untuk mengukur, untuk menilai, menganalisa apakah cerita itu benar atau bohong. Ini apakah fakta atau fiktif atau mengada-ngada. Jadi ya ini kadang-kadang yang unik, mereka atau beberapa orang yang mereka coba, bahkan mereka karena satu kepentingan untuk memiliki sesuatu, mereka kemudian menyusun rekayasa satu cerita. Nah, jadi aneh, jadi unik loh. Kok dia merakainya tidak sesuai dengan fakta-fakta. Jadi ketika dia bicaranya A, faktanya B. Ketika dia bicaranya B, buktinya tidak ada. Kira-kira itu. Jadi kalau kita lihatnya tidak aneh, tapi unik aja ya. Di situ aja sih kalau kita dari sisi hukum. Kita langsung aja nih Pak ya, ke inti dari acara ini nih Pak. Lidah saya udah gatel soalnya. Iya. Bapak kan yang handle departemen atau divisi legal GBN. Pastinya Bapak mengetahui lah undang-undang terbaru gitu, terutama dalam dunia satuan keamanan kan ya Pak ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana isi dari peraturan penggunaan senjata tajam dan senjata api dalam undang-undang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian gitu? Apakah seorang satuan keamanan boleh menggunakan senjata tajam dan senjata api, Pak? Jadi berdasarkan Perkap atau Peraturan Kapolri 2020 yang baru ya, yang disahkan dan sekarang sudah berjalan ya. Di sana mengatur tentang petunjuk dan pelaksanaan daripada satuan pengamanan atau satpam. Di dalamnya itu ada terkait dengan penggunaan seragam. Ya, seperti kita ketahui, dulu Perkap yang sebelumnya seragam satpam itu warna putih, bawah biru. Itu sudah lazim, itu udah karena sudah sekian tahun. Nah, sekarang warnanya sudah coklat. Ya, dan sudah sesuai dengan hampir sama lah, bukan sesuai, hampir sama dengan seragam Polri. Nah, seragam ini juga ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya, ada istilahnya kalau kita bilang GAM ya, ada GAM 1, GAM 2, GAM 3, jadi ada PDH, ada PDL, ada kemudian PSH atau pakaian sipil harian dalam bentuk safari. Nah, itu seragam, itu ada aturannya itu, ya, termasuk juga atribut-atribut yang melekat atau menempel. Itu juga ada aturannya juga, sesuai Perkap juga aturan, tidak hanya asal tempel aja. Jadi misalnya
Oh, kalau dia belum garda pertama ya dia belum boleh. Nah, tapi kalau dia udah garda pertama dia bisa tempel dengan atribut itu dan seterusnya. Lanjut kemudian kalau untuk terkait dengan peralatan atau perlengkapan satpam itu sendiri, kalau tadi seragam ini perlengkapan. Dalam perkap yang baru tidak ada terkait dengan penggunaan sajam atau senjata tajam atau senjata api. Karena satpam adalah sipil, bukan sipil bersenjata. Ya, jadi sangat jelas sekali undang-undang ini tidak ada terkait dengan penggunaan keduanya, baik sajam maupun senjata api. Jadi hanya yang melekat yaitu borgol sama tongkat. Lalu bagaimana dengan satpam yang bekerja di bank gitu Pak? Kalau misalkan tiba-tiba ada perampoknya gunain senjata api, bagaimana dia menjalankan tugasnya gitu? Bagaimana dia membela diri kalau misalkan dia nggak dilengkapi dengan senjata api juga gitu Pak? Iya, satpam itu dia punya kewenangan terbatas. Ya, satpam itu memiliki kewenangan tapi terbatas. Itu pun yang melekat pada fungsinya sebagai satpam. Jadi apa yang melekat di dalam pekerjaan yang melekat pada tugas tanggung jawabnya, termasuk perlengkapan dan kelengkapan itu sudah menjadi kewenangan. Sehingga kalau terjadi sesuatu atau untuk mengantisipasi sesuatu terjadi, itulah yang saya sampaikan, dia perlu dibekali dengan bela diri. Ya. Terus kemudian biasanya kalau di bank mereka ada kerjasama dengan kepolisian untuk menempatkan aparat atau petugas kepolisian di lokasi atau di kantor bank tersebut. Berarti semua warga sipil dilarang menggunakan senjata tajam dan senjata api ya Pak? Ya. Kalau misalkan saya nih Pak, misalkan ya pemilik perusahaan gede gitu ya Pak ya. Kan saya kalau kemana-mana rawan juga gitu Pak, ya kan? Ya. Apakah tidak boleh nih Pak mengurus perizinan saya membawa senjata api misalkan yang tipe 9 mili gitu pelurunya. Apakah itu boleh atau benar-benar pure nggak boleh gitu? Ya. Kalau tadi saya sampaikan terkait dengan perkap atau peraturan yang melingkupi profesi. Ya, atau terkait dengan pekerjaan dari sisi seorang satuan pengamanan. Berarti di situ ada badan hukum. Ya, dengan aturannya. Nah, kalau bicara sipil berarti perorangan. Ya. Nah, ini di Indonesia untuk warga negara memang tidak bisa semuanya dengan mudah bisa memiliki atau menggunakan senjata api. Semua ada ketentuannya, ada aturan mainnya. Jadi bagi warga negara ketika dia mungkin dia memiliki satu posisi publik begitu yang kemudian itu bisa mengancam dirinya dan keselamatan keluarganya, ya tentu dia berusaha untuk bagaimana untuk menjaga dari ancaman dirinya maupun keluarganya itu dengan memperlengkapi senjata api. Tapi ada syarat, ada ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, ya dalam hal ini kepolisian, bahwa untuk seseorang memiliki atau menggunakan harus ada izin dari Polda dan itu ada tesnya. Berarti kita tuh belum sebebas di Amerika gitu ya Pak ya dalam menggunakan jangan senjata. Kita jadi gangster nanti kita. Jadi gangster. Ya kita berharap janganlah ya. Kita Indonesia ini sudah aman ya. Dan pemerintah juga kepolisian, TNI ya sudah
betul-betul melaksanakan untuk mengamankan, menjaga masyarakat rakyat Indonesia ini. Ya, tugas kita juga sebetulnya bagaimana berperan untuk ikut menjaga agar stabilitas keamanan itu terjaga. Jadi saling, jadi tidak hanya kita berharap negara ikut menjaga, tapi kita juga harus ikut menjaga. Lalu bagaimana dengan kedepannya gitu Pak? Kedepannya apakah kayak satuan keamanan boleh menggunakan senjata api ataukah akan terus komit gitu dengan peraturan ini? Soalnya saya perhatikan kan jasa keamanan di luar kan kayak kelas VIP yang jagain konglomerat gitu kan, mereka tuh rata-rata menggunakan senjata api gitu Pak. Nah gimana kedepannya gitu peraturan ini? Mungkin menurut pandangan Bapak dan pengalamannya yang udah jauh gitu dalam bidang legal ini. Dari kepentingan dan kebutuhan bisnis terkait dengan ancaman itu pasti akan datang, pasti akan terjadi, pasti akan dialami oleh siapapun, termasuk mungkin pengusaha. Ya, nah memang tidak dipungkiri, ya kita sama-sama tahulah banyak pengusaha-pengusaha ternama, gak usah pengusaha, mungkin artis juga, ya. Bahkan orang-orang yang memang punya satu posisi kedudukan dia yang memang betul-betul private, ya, dia menggunakan bodyguard, ya, untuk menjaga, itu aja masih kurang, sehingga dia perlu ada pengamanan ekstra bagi bodyguardnya dengan diperlengkapi senjata, ya. Nah, ke depan bagaimana satuan pengamanan? Kita saat ini saya mau katakan bahwa kita belum membutuhkan, belum perlu, ya, karena memang kepolisian dan TNI sudah punya tugas dan fungsi untuk melakukan itu semua, ya. Tapi ke depan dengan kita melihat tantangan global, ya, tantangan ancaman keamanan yang semakin meningkat, semakin luas, dengan berbagai kondisi sosial masyarakat atau kondisi ekonomi, sudah pada tentu keamanan itu menjadi hal yang penting bagi setiap warga negara. Mungkin negara tidak mungkin menjaga setiap warganya, ya, sehingga disinilah peran daripada salah satunya swasta, ya, untuk bagaimana supaya dia bisa ikut berperan menjaga keamanan pengusaha atau perusahaan di mana dia jaga itu, atau personal profesional siapa begitu, ya. Tapi kembali lagi pasti semua ada aturannya. Berarti kalau misalkan satuan keamanan nggak boleh menggunakan senjata tajam dan senjata api, berarti perlengkapan dia sebagai untuk membela diri hanya tongkat T dan borgol saja gitu Pak? Iya. Saya katakan bahwa itu sudah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada pada Satpam, dan itu diatur di dalam peraturan Kapolri. Termasuk tadi saya katakan selain seragam adalah perlengkapan. Kenapa tidak ada sajam, tidak ada senjata api? Karena kewenangannya terbatas. Ya, kewenangan dia adalah betul-betul dia hanya pencegahan. Ya, Satpam itu hadir adalah preventif, mencegah terjadinya satu tindak pidana, terjadinya satu kejahatan. Kita keluar sedikit nih Pak, ya, tentang peraturan dan undang-undang ini apa ya? Pak Deki ini kan punya pengalaman sebagai koordinator wilayah security gitu, ya, dulunya sebelum menjadi kepala legal seperti sekarang, gitu. Saya ingin bertanya nih Pak, pada kondisi seperti apa senjata yang dibawa oleh Satpam, dalam artian ini tongkat T ya Pak ya, boleh digunakan gitu Pak? Kondisinya seperti apa pas si security ini menggunakan tongkat T? Iya, penggunaan dari kedua alat tersebut, ya, tongkat dan borgol itu jelas karena beda, pasti penggunaan juga beda. Ya, kapan itu digunakan? Kapan itu digunakan? Dan bagaimana penggunaannya? Satu, kalau tongkat itu jelas dia untuk menangkis, ya, untuk juga memukul juga,
Ya, itu kegunaan. Penggunanya pada saat apa? Ya kalau dia ada maling, kita berpikir secara normal saja. Ya, kalau yang dihadapi itu dia tidak bersenjata atau dia katakanlah dia pakai alat tapi bukan sajam lah, atau dia tidak pakai senjata api lah. Dia bisa menggunakan tongkat itu untuk apa? Untuk menahan, untuk menangkis, untuk juga bisa memukul, untuk membela ya. Untuk bela dirinya ya. Kalau misalkan itunya pakai senjata tajam dan senjata api, bagaimana tuh, Pak? Itu ada teknik, Makanya setiap satpam itu dia diajarkan, dilatih tentang teknik penggunaan tongkat. Di dalam penerapan atau latihan itu salah satu juga ada yang bagaimana dia menangkis, bukan hanya pukulan, ya mungkin balok, kayu. Mungkin juga bisa dia bawa pisau atau mungkin parang atau apa. Ya, nah tongkat ini punya satu cara, punya satu teknik untuk melakukan tangkisan atau menahan atau menghindari. Upayanya di situ. Nah, memang kalau dibilang kecepatan daripada pisau, kalau pisau dilempar memang kita hanya bilang ya faktor luck aja lah. Kalau kita bisa menangkis dengan tongkat, wah ya bersyukur, itu baru teknik tinggi kan gitu kan. Tapi kan mungkin itu jarang bisa terjadi begitu ya. Nah kalau borgol juga begitu. Borgol kapan digunakan? Borgol itu kan dia lebih ke fungsinya untuk pada saat ada satu kejadian tertangkap tangan. Ya, nah ketika tertangkap tangan atau kemudian kita sudah ada satu upaya yang kemudian sudah jelas bahwa itu pelakunya, kita amankan dengan cara diborgol itu. Nah jadi kalau borgol dia fungsinya itu, tapi ada fungsi lain dari borgol juga. Dia juga bisa sebagai satu alat untuk juga menangkis juga. Cuma memang agak lebih berbobot tongkat ketimbang borgol, karena borgol dia lebih pendek ya, lebih pendek. Jadi itu bagaimana penggunaan daripada tongkat dan borgol dan saat apa bisa digunakan. Kita keluar dari inti pembicaraan ini ya Pak ya. Tapi masih berkaitan dengan hukum nih Pak. Kan di sosial media itu kan banyak orang yang sering berkata kasar dan seenaknya gitu, kurang sopan ya Pak ya. Berdasarkan undang-undang ITE kan itu bisa kena gitu Pak ya, kena pasalnya ya. Kalau misalkan orang yang merasa terhina dari komentar tersebut melaporkan gitu ke pihak hukum. Nah, Bapak kan pengalamannya udah cukup lama nih Pak, udah 11 tahun. Bapak pernah nggak sih menanganin kasus serupa kayak gitu Pak? Saya ada pengalaman, Jadi inilah tantangan permasalahan kita dengan adanya teknologi atau dunia maya ya. Dan masyarakat kita juga sudah semakin pintar, tapi tidak bijak. Jadi pintar tapi nggak bijak di dalam menggunakan dunia maya atau media sosial itu. Saya ada kata-kata sih Pak, masalah itu. Iya. Makanya orang tuh menyebutnya smartphone for smart people. That's right itu. Jadi itulah orang, kita hanya bisa beli handphone, kita bisa menggunakannya, tapi tidak bijak. Itu di dalam memilah, ya bagaimana penggunaan itu bisa bijak. Nah, inilah yang kemudian ketika masyarakat ada permasalahan yang terjadi antara pribadi dengan pribadi yang lain, ya itu kemudian dia menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan, menyampaikan statement, bahkan ancaman. Nah, undang-undang ITE ini dihadirkan oleh negara, oleh pemerintah untuk melindungi privasi daripada orang-orang yang ada di dalam media sosial tersebut. Saya pernah ada kasus, jadi ya karena ada masalah pribadi, kemudian dia bermedia sosialan begitu ya, akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak sedap, ya kan, semua kebun binatang keluar semua di situ, bahkan sampai ya silsilah juga disampaikan juga di situ dan segala macamnya. Yang pada akhirnya kemudian salah satunya
menghubungi saya untuk membuat laporan ke Polda. Nah tentu dari Polda juga punya cara untuk kemudian menganalisa apakah ini sudah memenuhi unsur atau belum. Biasanya barang buktinya itu dalam bentuk apa Pak? Screenshot aja ataukah link atau gimana tuh Pak? Dia berupa screenshot juga, ya. Terus kemudian ada dia kan biasanya ada data kontak juga di situ. Ya, itu yang link lah ya segala macam ya. Itu kan udah buat bukti. Nah, itulah yang kemudian dari pihak kepolisian nanti sebagai petunjuk. Dan pasti penyidik juga punya satu cara untuk bagaimana supaya memperdalam lagi terkait dengan komunikasi itu. Tapi lebih fokus lagi substansinya pada materinya. Pokoknya adalah kalau memang dia jelas dia menyerang kehormatan ya dengan kalimat dengan bahasa yang tidak patut ya. Yang kedua menyebarkan ya. Jadi dia sudah ngomong tapi dia sebarin lagi kemana-mana. Nah, itu sudah menyangkut dengan masalah kehormatan pencemaran nama baik. Nah, yang ketiga, dia tidak memenuhi, tidak mendukung dengan bukti. Dia ngomong, dia keluar statement, tapi dia tidak punya bukti. Jadi dia hanya asal menyampaikan, tapi tidak punya bukti itu. Nah, inilah unsur-unsur ini yang kemudian polisi bisa menentukan dia sebagai tersangka. Sebenarnya sih Pak, saya masih banyak nih Pak pertanyaan di kepala saya Pak ya. Berhubung waktunya udah sore dan mungkin Pak Deki ada urusan. Terakhir nih Pak saya bertanya ya Pak ya. Bagi kaum milenial nih Pak yang ingin terjun ke dunia kerja bagian hukum gitu. Kemampuan apa saja sih yang harus mereka miliki secara kalau misalkan kita ngambil kuliah fakultas hukum yang saya perhatikan teman-teman saya tuh bukunya tebel-tebel banget gitu Pak. Jadi orang sebelum masuk ke fakultas hukum udah malas duluan gitu ya. Udah buku udah malas ya. Apalagi baca kan gitu ya. Ibaratnya fakultas hukum sama kedokteran hampir mirip tuh bukunya tebel-tebel gitu. Tips apa yang Bapak berikan ke kaum milenial untuk memotivasi mereka untuk terjun ke dunia hukum atau lawyer? Baik, untuk para milenialis ya, bahwa menjadi seorang praktisi hukum atau seorang lawyer itu tidak harus Anda menjadi seorang yang betul-betul memahami tentang hukum. Tapi Anda juga harus belajar tentang bagaimana permasalahan yang ada terjadi di lingkungan saudara. Jadi dengan permasalahan yang kalian lihat, kalian temukan di lingkungan atau di pekerjaan atau tempat tinggal dimanapun, itu sebenarnya Anda sudah sedikitnya Anda sudah belajar tentang hukum sebetulnya. Jadi bisa tahu, oh ini salah, oh ini benar. Jadi jangan takut. Yang kedua, kalau Anda menjadi seorang praktisi hukum, Anda sekarang ini bisa ada sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang membuka untuk terkait dengan masalah pengetahuan ilmu hukum. Jadi Anda tidak harus kuliah tinggi-tinggi sekolah hukum juga, Anda juga bisa belajar. Jadi ada lembaga-lembaga, ada kursus-kursus yang membuka tentang masalah hukum juga. Seperti contoh misalnya ada mereka yang administrasi, admin atau staf, dia bukan orang legal. Tapi dia pengen tahu juga, itu ada, sehingga tidak harus seorang yang dia sekolah hukum harus tahu, tidak. Berarti kalau ngambil kursus hukum itu kan tadi Bapak menyinggung kursus hukum ya? Berarti itu boleh Pak ngambil klien gitu kalau untuk menjadi lawyer dia ataukah harus kuliah dulu gitu? Kalau untuk dia menangani satu klien itu dari sisi legal ya. Legal itu dia bisa karena dia sudah tahu kalau mau urus prosedur dokumen atau apa gini dia tahu karena dia sudah belajar, sudah ikut kursus itu ya. Tapi kalau dia menangani ke masalah hukum dalam arti beracara ke persidangan memang sebaiknya dia sekolah pengacara
sekolah pengacara. Ya, walaupun memang dalam beberapa praktek di persidangan itu orang-orang yang memang dia tidak punya lisensi pengacara pun dia bisa bersidang. Tapi kalau lebih bagus, lebih profesionalnya ya dia lengkapi juga untuk bisa dia sekolah pengacara. Yaitu PKPA namanya, kita sebut PKP ya, pendidikan tentang profesi advokat. Oke, terima kasih Pak Deki udah menyempatkan waktunya di GBN Podcast untuk YouTube GBN Indonesia. Terima kasih. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan like, share ke kerabat kalian yang terutama ingin menjadi lawyer, mengikuti nasihat dari Pak Deki. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube GBN Indonesia. Dan tunggu konten kami berikutnya, terutama saya masih penasaran gini untuk konten selanjutnya kayak hak kekayaan intelektual itu. Nah itu saya juga mau nanya itu, soalnya kan saya kan sebagai desainer juga kan, itu kan penting kan. Betul. See you to the next video. Bye bye. Ya terima kasih Pak. Terima kasih.